Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang saya sayangi dan saya banggakan, kita akan belajar pada pertemuan kedua ini melalui jarak jauh atau daring. Materi pelajaran kita kali ini adalah tentang hadas kecil dan hadas besar, istinja, tayamum. Jadi ada 3. Pertama hadas kecil, hadas besar. Kedua istinja. Ketiga tayamum. Baik, satu-satu kita mulai. Hadas adalah seseorang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci maka ia harus berwudu. Ulang, hadas kecil adalah keadaan seseorang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci maka ia harus berwudu, dan apabila tidak ada air maka diganti dengan tayamum. Sebab seseorang berhadas kecil ada 4. 1. Karena keluar sesuatu dari 2 lubang, yaitu kubul dan dubur. Kedua, karena hilangnya akal disebabkan mabuk atau gila. 3. Persentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada batas yang menghalanginya. Jadi kalau ada yang menghalangi berupa kain, berarti wudunya tidak batal. Keempat, menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan atau jari. Jadi kalau belakang telapak tangan tidak batal. Sedangkan hadas besar adalah keadaan seseorang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci maka ia harus mandi menghilangkan hadas besar, atau dengan kata lain disebut dengan mandi janabat atau mandi junub. Hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas besar itu ada beberapa hal. 1. Karena bertemunya 2 kelamin laki-laki dengan perempuan, baik keluar mani atau tidak. Ini memang agak aneh, tapi ini memang harus dijelaskan supaya kita paham semua. Yang kedua, karena keluar air mani, baik karena bermimpi atau sebab lainnya, atau dalam istilah lain disebut dengan mimpi basah. Ketiga, karena haid, ini khusus perempuan, yaitu keluar darah yang keluar dari perempuan yang sehat yang telah dewasa pada setiap bulannya. 4. Karena nifas, darah yang keluar dari seorang ibu sehabis melahirkan, waktunya 40 hari. 5. Karena wiladah yaitu darah yang keluar ketika melahirkan. 6. Karena meninggal dunia. Makanya kalau orang meninggal wajib dimandikan oleh yang hidup. Jadi bukan yang bersangkutan yang mandi, yang hiduplah yang memandikannya. Lanjut kepada istinja. Pengertian istinja. Istinja menurut istilah adalah bersuci sesudah buang air besar atau buang air kecil. Beristinja dengan air, dan apabila tidak ada air maka boleh diganti dengan benda padat seperti batu, daun, kayu, kertas, dan sebagainya.
Boleh dengan batu, tapi batunya jangan batu yang runcing, yang agak tumpul. Kalau batunya segitiga boleh satu itu dianggap 3 kali, tapi digeser-geser. Pertama sudut yang sebelah kanan dulu, kemudian sudut tengah, kemudian sudut yang sebelah kiri. Syarat istinja dengan batu atau benda kasar adalah sebagai berikut. 1. Benda itu keras dan kasar. Jadi kalau licin, kaca itu tidak boleh, malah melukai. Yang kedua, benda itu tidak dihormati, seperti bahan makanan atau batu masjid atau batu cincin, itu kan dihormati, dijual mahal. Jadi dengan benda yang tidak dihormati. 3. Diusap sekurang-kurangnya 3 kali sampai bersih. Ya kalau hanya satu batu, berarti ganti lagi batunya, siapkan 3 batu. Kalau dengan tisu itu 1 kali ulas, dioles 1 kali, kemudian ganti lagi tisu yang baru, dan seterusnya. Tapi kebanyakan sekarang ini kita kan sudah terbiasa dengan air. Empat, najis yang dibersihkan belum sampai kering, jadi masih dalam keadaan basah. 5. Najis itu tidak pindah dari tempat keluarnya, masih berada di sekitar tempat keluarnya. Ya kalau kita buang air besar, ya sekitar kita sendiri. 6. Najis itu tidak bercampur dengan benda lain, jadi murni najis itu sendiri. Jadi ada 6 hal yang perlu diperhatikan dalam istinja. Seterusnya hal-hal yang dilarang sewaktu buang air. 1. Buang air di tempat terbuka umum, ditonton orang jadinya. Yang kedua, buang air di air yang tenang, karena air tenang itu bisa jadi digunakan oleh orang lain sebagai air untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari atau digunakan untuk makan, memasak, dan minum. 3. Dilarang buang air di lubang-lubang, karena di lubang-lubang itu ada binatang-binatang. Khawatir nanti kita buang air di situ, maka dia akan keluar dan akan menyakiti terhadap kita sendiri, berbahaya jadinya. 4. Buang air di tempat yang mengganggu orang lain, lintas umum atau tempat peristirahatan. Belakangnya kita buang air, airnya baunya itu keciuman oleh orang yang ada istirahat di situ. 5. Buang air di pohon yang sedang berbuah, karena buahnya itu akan dinikmati ya, sehingga orang merasa jijik kalau ada kotoran di situ untuk mengambil buah itu sendiri. 6. Dilarang bercakap-cakap sewaktu buang air kecuali terpaksa. Misalnya ada yang memanggil tapi sudah berapa kali, nah dalam keadaan terpaksa boleh kita menyahut, tunggu dulu, saya belum selesai BAB. 7. Dilarang menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ini kan tentunya kalau WC di rumah membuat tempat membuat WC itu harus diperhatikan. Tapi kalau kita di luar dalam keadaan darurat, ya kita lihat jangan sampai buang air itu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Nah, tata cara istinja adalah kalau dengan air dibasuh sampai hilang bendanya, baunya, dan rasanya. Kalau bau jelas, benda jelas. Kalau rasa ini bukan dirasai, tetapi kita merasa masih belum bersih. Nah, supaya cepat hilang baunya,
harus disertai dengan sabun supaya najisnya itu cepat, bau najisnya itu cepat hilang. Ini adab dalam buang tata cara beristinja. Ya, udah siap. Kemudian kita lanjutkan dengan tayamum. Tayamum ini kan pengecualian. Jika kita tidak mendapatkan air sementara kita sudah waktu salat sudah masuk, maka kita dianjurkan untuk mengganti berwudu dengan air dengan tayamum. Tayamum adalah mengenakan atau menempelkan debu ke tangan, kemudian diniatkan ketika kita mengusapkannya ke muka. Itu tayamum. Jadi tayamum adalah pengganti wudu, pengganti berwudu. Jadi kalau tidak ada air, maka seseorang bukan berarti tidak salat, boleh diganti dengan tayamum. Rukun tayamum ada 4. Jadi kalau rukun wudu ada 6, sedangkan rukun tayamum ada 4. 1, niat. Nawaitu tayamuma liraf'il hadasil asgari fardalillahi ta'ala. Sengaja aku bertayamum untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Atau boleh juga dengan yang sangat sederhana, nawaitu tayamuma listibahati salati fardalillahi ta'ala. Sengaja aku bertayamum untuk mengharuskan salat fardu karena Allah Ta'ala. Tapi yang umum, nawaitu tayamuma liraf'il hadasil asgari fardalillahi ta'ala. Sengaja aku bertayamum untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah menyapu muka. Jadi menyapu muka itu hanya 1 kali. Tempelkan kedua tangan, telapak tangan di dinding atau di meja yang ada dianggap debunya. Kemudian diusapkan ke muka begini. Cukup 1 kali. Berbeda dengan berwudu, itu boleh sampai 3 kali. Yang ketiga adalah menyapu kedua tangan sampai ke siku. Tempel lagi. Jangan di tempat yang pertama, tempat yang kedua lagi. Tempel begini. Kemudian tempelkan telapak tangan kiri di belakang telapak tangan kanan gini. Nah, selesai. Kemudian tempelkan telapak tangan kanan di belakang telapak tangan kiri begini. Selesai. Yang ketiga, yang keempat adalah tertib. Jadi kan 4 saja. Pertama niat, kedua menyapu muka 1 kali, yang ketiga menyapu kedua tangan 1 kali, kanan dan kiri, yang keempat tertib. Arti tertibnya adalah mengerjakannya sesuai urutannya. Jangan ada yang terdahulu dan jangan ada yang terkebelakang. Selanjutnya adalah tentang macam-macam air. Macam-macam air.
Secara garis besar, alat bersuci itu terdiri dari dua macam, air dan bukan air, atau dengan istilah lain adalah benda padat dan benda cair. Kalau benda cair ya air, kalau benda padat itu berupa tanah atau yang lainnya. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah tentang air. Air ini dibagi kepada 4 macam. Satu, air mutlak atau air yang suci lagi menyucikan. Arti air mutlak adalah air yang masih asli, belum tercampur dengan benda yang lain dan tidak terkena najis. Contohnya air mutlak itu suci menyucikan air sungai, air ledeng, air hujan, air sumur, air salju, air embun, air mata air sumber. Yang kedua adalah air makruh, yaitu air yang dipanaskan pada terik matahari dalam logam yang dibuat dari besi itu sengaja. Tapi bagaimana kalau air ledeng itu terasa panas ketika siang hari, itu adalah tidak dikategorikan air makruh karena itu keadaannya secara alamiah. Mungkin pipanya karena sinar matahari akhirnya airnya menjadi hangat atau panas, atau air yang mengeluarkannya menggunakan mesin, airnya tuh panas, itu tidak termasuk yang dimaksudkan air makruh atau air musammas. Yang ketiga adalah air yang suci tapi tidak menyucikan. Air ini hukumnya suci tapi tidak dapat menyucikan, tidak dapat digunakan untuk dipakai bersuci. Contohnya air suci tetapi tidak menyucikan, seperti air kopi, karena ada ujungnya akan bertambah, air teh, air sirup, air limus, air susu, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah air yang terdiri dari buah-buahan, air kelapa. Jadi itu khusus untuk diminum tapi tidak bisa digunakan untuk dipakai bersuci. Bagaimana dengan air aqua? Itu boleh untuk dipakai minum, boleh untuk dipakai mandi, boleh untuk dipakai mencuci yang lainnya, sepanjang kuat saja membeli airnya itu. Kalau tidak kuat tidak usah kan. Yang keempat adalah air mustakmal. Yang dimaksud air mustakmal yaitu air yang suci sedikit yang kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu menurut pendapat para ahli fikih itu jumlahnya 270 liter. Nah kalau tandan itu ada yang isinya 800, nah itu masuk sudah 2 kulah. Masuk 2 kulah. Jadi air yang suci sedikit yang kurang dari kuah dan sudah dipergunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya. Sifat air kan tetap bening, tidak menjadi warna kuning dan lain sebagainya. Atau air yang 2 kulah tetapi sudah berubah sifatnya, maka air itu tidak bisa dikatakan air mustakmal. Kemudian terakhir, kelima adalah air mutanajis, yaitu air yang tadinya suci kurang dari 2 kulah tetapi
terkena najis atau bercampur dengan najis dan berubah salah satu sifatnya, baunya, rasanya, ataupun warnanya. Atau bisa juga air itu tidak berubah sifatnya tapi kurang dari 2 kula, maka juga dikategorikan air itu adalah air najis. Jadi kalau air najis tidak bisa digunakan untuk yang lain, langsung saja dibuang. Tapi kalau untuk mencuci kotoran boleh, tapi kotoran itu tidak jadi suci. Jadi boleh itu disiramkan, setelah itu cari lagi air yang bersih, siramkan kembali, sehingga tempat tadi bersih dari najis. Barangkali pertemuan kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ini agar nanti dirangkum kembali tugasnya, ditulis tanggalnya pada buku tulis, tanggal berapa pertemuannya ini, sehingga kita ingat, dan itu akan menjadi bahan catatan untuk Bapak nilai nanti apa tugas yang kalian setorkan. Jadi nanti mengumpulnya bersamaan dengan tugas yang terdahulu. Yang terdahulu kan belum dikumpul, ada masih banyak yang belum kumpul. Memang kita sarankan nanti saja dikumpul, baru nanti agar ditulis tanggalnya, tanggal pertemuannya. Pertemuan pertama kemarin tanggal berapa itu? Nah yang kedua ini nanti tanggal berapa pelangkat pada bulan, pada pertemuan berikutnya. Nanti diingat saja, ditulis ketika menerima video, menerima pembelajaran ini tanggal berapa, dan ditulis, dirangkum dalam buku itu, kemudian dipoto, kirim nanti ke WA Bapak. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti pelajaran ini walaupun kita dalam keadaan tidak tatap muka. Semoga kita diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam menerima pelajaran ini dan memperoleh hasil yang maksimal. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.